Total ekspor dan impor September 2022 turun secara M2M, namun masih naik ya secara year on year. Secara kumulatif Januari September 2022 nilai ekspor naik 33,49%, import naik 28,93%. Neraca perdagangan September surplus 4,93 miliar US dollar. Secara kumulatif Januari sampai dengan September surplus sebesar 39,8 miliar US dollar. Beberapa negara tujuan utama ekspor mengalami penurunan ekspor September ini seperti India, Amerika Serikat, dan Malaysia. Demikian Mbak Maria. Baik, kalau dilihat nih ya Bu Eflisa, neraca dagang ini kan diramal susut karena nilai ekspor yang melemah begitu ya di tengah harga komoditas yang juga menjauh dari angka-angka tertingginya. Seperti apa sih tren dari windfall commodities ini? Apakah memang akan berakhir di tahun ini? Ya, selain permintaan, nilai ekspor diantaranya dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas yang fluktuatif dan bergantung pada supply dan demand. Meskipun tren harga komoditas unggulan minyak kelapa sawit menurun secara year on year, namun harga komoditas unggulan lainnya seperti nikel dan batu bara masih mengalami peningkatan secara year on year, sehingga masih memberi peluang untuk kenaikan nilai ekspor. Oke, saya ke Mbak Telisa. Mbak Telisa, kalau dilihat dari neraca perdagangan yang surut karena nilai ekspor yang juga melemah. Nah, kita coba lihat sebenarnya momentum dari windfall commodity ini seperti apa? Apakah memang sama begitu ya dengan apa yang digambarkan dengan oleh Bu Efliza tadi, Mbak Telisa? Ya, sejalan dengan itu tentu banyak faktor yang mempengaruhi ya, selain dari harga komoditas, kemudian dari supply dan demand juga jangan lupa juga supply chain bottleneck seperti bagaimana kondisi logistik kontainernya, kemudian bagaimana kondisi geopolitik. Jadi banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi. Jadi kan ini dua faktor utamanya yang bekerja dari sisi supply demand itu harga dan volume. Jadi walaupun harga turun ya kadang-kadang volumenya juga meningkat, misalkan memasuki winter, biasanya nanti memasuki winter juga ada kenaikan demand di sektor-sektor tertentu. Jadi memang harus kita lihat dekomposisi dari harganya, kuantitas permintaan ataupun penawarannya, serta dari sisi tadi ya sektornya seperti apa. Tadi ada sektor yang harganya sudah mulai turun, jadi tidak semua bisa kita samaratakan. Tapi memang kan yang kita cari tadi average dari commodity prices, memang secara rata-rata average commodity prices kita sudah mulai easing gitu ya. Nah, tetapi tadi kita itu kan ekspornya juga dua, migas dan non migas. Nah, di mana di dalam non migas itu sendiri ada ekspor produk industri yang biasanya juga lebih stabil terhadap dinamika dari komoditi. Jadi saya melihat bahwa oke, kita kalaupun misalkan ada perlambatan dari sisi commodity windfall, kita masih bisa genjot ekspor industri karena PMI kita kan belakangan ini pro manufacturing index kita juga naik dan cukup baik performance-nya gitu. Nah, itu yang kita dorong tuh ekspor industri. Seperti hari ini kan Pak LBP juga sudah menyampaikan ya terkait dengan hilirisasi industri harus terus dikembangkan. Jadi ekspor industri juga harus kita dorong. Jadi sebenarnya windfall ini ya di dalam komoditi yang memang benar-benar pure komoditi, tapi di dalam hal lain masih bisa kita tingkatkan gitu. Meskipun ada peluang windfall-nya berakhir yang di komoditas mentah, tapi yang kita masih punya harapan yang dinilai tambah tinggi atau di produk-produk industri. Itu sih Mbak Telisa, kalau kita lihat dari postur surplusnya kita ini kan sebenarnya juga ada penurunan sebenarnya dari ekspor dan juga impor kalau di-compare di bulan sebelumnya. Sebenarnya kalau kita lihat potensi dari negara-negara non-tradisional nih, apakah memang sebenarnya bisa mulai dijajaki oleh Indonesia untuk meningkatkan atau menstabilkan angka dari ekspor ya Mbak Telisa? Iya, dulu Kemendak ya, saya ingat dulu ada kajiannya sekitar tahun 2005 atau 2010 melipat gandakan, bukan melipat gandakan, mentigalipatkan ekspor Indonesia. Jadi waktu itu sudah mulai terobosan-terobosannya dengan kita membangun berbagai FTA. Makanya yang dikejar oleh Kemendak itu kan perjanjian-perjanjian dagang supaya untuk nge-boost perdagangan kita terutama ke negara-negara non-tradisional. Seperti contohnya ke Mesir, terus kemudian ke Monaco dan berbagai macam. Ada IECPA juga ya dengan beberapa negara seperti Australia, New Zealand juga. Nah, itu dikembangkan terus tuh perjanjian perdagangan untuk nge-boost ekspor kita. Sebenarnya sih sudah non-tradisional ini sudah didorong ya ke Timur Tengah juga. Nah, tapi tadi mungkin perlu diupayakan lagi pemetaan atau market intelligence-nya lebih diperkuat lagi apa sih demand-nya. Seperti Timur Tengah ya yang sebenarnya potensi banget Timur Tengah. Timur Tengah kan negara yang sekarang windfall juga dan mereka cukup baik pendapatannya gitu ya, cukup imun terhadap resesi.
Nah, harusnya kita bisa dong ekspor ke mereka gitu. Apalagi Timur Tengah kan kita sudah cukup familiar. Namun Ya. tadi belum adanya perjanjian perdagangan sama mungkin pemetaannya yang masih belum tajam gitu. Itu masih bisa kita kembangkan lagi tuh ke pasar-pasar Timur Tengah ini misalkan. Baik, saya mau ke Bu Eflisa nih. Bagaimana melihat potensi negara-negara yang non tradisional gitu ya untuk menggenjot ekspor kita nih Bu Eflisa? Ya, nah, sampai saat ini kita belum ada definisi yang clear ya mengenai negara tradisional, walaupun mungkin tadi udah ada kajian yang disampaikan Mbak Telisa ya. Mungkin bisa di-clearkan lagi. Selama ini BPS masih menyajikannya dalam bentuk negara utama ya dengan nilai ekspor tertinggi berdasarkan series data yang ada dan data import dari negara-negara dari dunia yang kami peroleh dari Trade. Negara yang berpeluang untuk dapat dijadikan pasar ekspor selain negara tujuan utama selama ini diantaranya adalah United Arab Emirates ya tadi sejalan dengan disampaikan Mbak Telisa, mungkin juga Meksiko termasuk salah satu negara yang bisa ditingkatkan peluangnya.